Unlocking God's blessing. Berkat Tuhan yang tidak bisa di-lock, ditutup, saudara. Karena saya percaya kita tetap memiliki Tuhan yang tidak akan terhentikan. Yang sepakat boleh dengar amin yang paling kencang dari Reward. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kemarin saya baru pulang dari Surabaya dan begitu nyampe mendarat langsung ada KKR, saudara. Dan wah, saya ngelihat hadirat kuasa Tuhan itu luar biasa. Kan hampir 1.000 orang hadirat kuasa Tuhan. Kemarin itu saya lihat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Suatu waktu saya lihat di belakang, saudara, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada anak-anak muda yang selesai mereka ada dance-nya apa, saudara, mereka di belakang. Dan ketika menghampiri satu anak muda yang sampai dia berlutut, saudara. Berlutut dan mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya ingin bagikan kisah tentang Ishak. Saudara, Ishak adalah anak daripada Abraham. Yang kita tahu bersama mereka dari keturunannya kelihatan sekali akarnya, saudara. Sebab itu kalau kita datang, saya lihat yang datang bersama keluarga. Ataupun ada suami istri, ataupun mungkin yang belum lengkap, gak apa-apa. Ada yang baru anak-anak, tadi pagi ada yang bersama anak-anak datang, saudara. Karena janji Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang mengejar Tuhan, tidak peduli keadaan seperti apa hari ini. Saudara, one day engkau akan lihat itu akan mengalir. Setuju boleh katakan amin. Dia katakan bahwa ada kuasa dan ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Abraham mencintai Tuhan. Abraham adalah salah satu bapa beriman. Dia katakan bapa orang percaya. Dan dia memiliki anak Ishak. Ketika dia dibawa ke gunung untuk dipersembahkan. Saudara ingat, Ishak tidak bersungut-sungut. Boleh katakan bersama dengan saya, bersungut-sungut. Ishak tidak marah. Ishak tidak kemudian selalu bertanya-tanya dan kemudian mengeluh, saudara. Karena dia cuma memang tanya, papa di mana itu dombanya. Dia cuma tanya tapi dia tidak mengeluh, dia tidak marah. Bahkan ketika ayahnya ambil pisau untuk menikamnya. Karena itu salah satu bentuk daripada disembelih, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu akarnya itu turun. Ishak kemudian menjadi orang yang memiliki keyakinan. Ishak menjadi orang yang teruji, saudara. Teruji kesabarannya, mengalahnya, saudara. Sebab itu saya ingin kita baca satu firman Tuhan. Ishak kemudian menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan pada masa itu, saudara. Firman Allah berkata bahwa suatu waktu Tuhan dalam Kejadian di situ dikatakan bahwa suatu waktu bahkan Tuhan juga kasih tahu bahwa jangan pergi ke Mesir. Saudara, dia itu nurut, saudara. Dia cuma ngikut aja apa yang Tuhan mau. Tapi ternyata, saudara, sekalipun mungkin di Mesir itu ada banyak kesempatan buat dia untuk mengalami berkat Tuhan. Tapi saudara, dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam kehidupan, dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 5 kalau Anda mau catat, saudara. Di situ dikatakan bahwa Tuhan melarang dia untuk pergi ke Mesir dan dia ikuti, saudara. Tapi kan dia menanti janji Tuhan, saudara, dengan ketaatan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat bahwa saya memiliki satu keyakinan bahwa tempat di mana aja Tuhan percayakan kita. Karena kita pikir, oh kalau saya ditempatkan di tempat yang basah. Basah mungkin dalam arti, wah itu banyak kesempatan, banyak potensi. Mungkin kita akan, waduh ngalamin berkat. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang di tempat yang kering, di tempat yang kelihatan tidak ada harapan. Tapi jika ada Tuhan di sana dan ada rencana dan kehendak Tuhan, engkau akan lihat dia buka pintu. Setuju boleh katakan amin. Saya sangat percaya, sebab itu saya belajar untuk tidak mengandalkan keadaan, tidak mengandalkan orang, tidak mengandalkan koneksi, bahkan andalkan Tuhan. Yang lain akan mengikuti. Setuju boleh katakan kami. Kan biasa, aduh saya gak mau dipindahkan ke sini, gak mau di sini, gak mau kerja di sini, gak mau lakukan karena prospeknya kecil. Kayaknya saya gak punya harapan. Ataupun usaha ini kayaknya kecil. Saudara, melibatkan Tuhan. Engkau akan melihat dengan bentuk kita mempercayai dia. Engkau akan lihat yang kecil, pintu yang kecil. Dia bisa buka menuju pintu yang besar. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara. Dan kita baca firman Tuhan. Kemudian apa? Ishak menunggu janji Tuhan. Dan ada satu ayat yang saya ingin baca. Dia katakan apa? Ishak itu kemudian mengalami berkat yang daripada Tuhan. Saudara. Saya bacakan sebelumnya Kejadian 26 ayat 24. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dia katakan kepada Abraham, kepada Ishak selalu diulang-ulang ini, saudara. Lalu malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Ini kepada Ishak, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham itu hambaku.
Saudara lihat, jadi jangan pernah takut. Tapi yang perlu kita lakukan saudara untuk hidup di bawah unlocking God's blessing. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata saudara, Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kalau yang tadi kan di ayat 1 dan 5 Kejadian 26. Di situ dikatakan bahwa Ishak itu gak boleh pergi ke Mesir. Kadang-kadang kita dihalangi. Saudara, saya selalu mempercayai firman Tuhan. Mungkin diambil, di ending saya akan share saudara. Apa yang terjadi ketika kita belajar hidup di dalam seluruh kehendak Allah. Hidup sungguh-sungguh mempercayakan Tuhan. Dikatakan, boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi intinya saudara bukan karena juga dia menabur betul. Tapi karena dia diberkati Tuhan. Dikatakan bahwa berkat itu saudara bukan karena Alkitab bilang kita tidur kita diberkati. Bukan saudara. Tidur berbicara kita surrender. Kita mempercayai Tuhan. Hal yang kecil di tangan Tuhan. Hal yang kecil di tangan anak-anaknya bisa menjadi besar. Ketika kita hidup di bawah berkat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang saya lihat saudara. Jangan pernah berpikir bahwa ada shortcut. Ada jalan pintas. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan jalan yang panjang. Supaya kita melihat di sepanjang jalan itu ada Yesus di sana. Di sepanjang jalan itu, aduh aku tidak ditinggalkan. Di sepanjang jalan itu ada tangannya yang kuat yang pegang. Tidak selalu dia langsung buka, dia langsung buka, dia langsung buka. Ada banyak kali dalam hidup saya semua tertutup, always, selalu saudara. Sampai saya bilang saya salah apa, saya kurang apa. Saudara saya sampai aduh Tuhan kok rasanya seperti ini. Dan mungkin ada di antara kita juga yang mengalami seperti itu. Kabar baik saudara, Tuhan sedang ingin membawa kita matanya bukan hanya tertuju kepada semua berkatnya. Tapi tertuju kepada sumber, the source. Amin, yang setuju boleh katakan amin. Pribadi, sumbernya. Kalau Anda datang, Anda perlu ikan dan Anda pergi mungkin ke pantai atau ke laut lah. Anda mengail ikan saudara, tangkap ikan, hanya dapat ikannya. Tapi kalau Anda punya satu daerah itu saudara, Anda punya sumbernya yang tidak akan pernah habis ikannya. Sebab itu mengikut Tuhan itu adalah keputusan. Ada orang mengikut Tuhan dari jauh, ikut Tuhan, kenal dia. Sebab itu saudara ada satu firman Tuhan yang saya baca. Saudara Musa katakan seperti ini ketika Tuhan janji kemenangan. Tuhan janji hal-hal yang besar. Tapi Musa bilang begini, Tuhan kalau engkau tidak jalan di depan aku tidak akan jalan. Anda lihat artinya apa? Dia bukan hanya kejar janjinya. Sekalipun kita hidup dengan janji Tuhan. Tapi dia kejar pribadi sumbernya. Setuju boleh katakan amin. Padahal dia janji kemenangan. Tuhan janji semua dia provide. Tapi Musa bilang Tuhan kalau engkau tidak jalan di depan aku tidak mau jalan. Berapa di antara kita jadikan Tuhan our guidance. Dia di depan. Dan kalau dia tidak berjalan jangan Anda berjalan. Minta tuntunan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan jangan pernah mengandalkan kemampuan, mengandalkan orang lain, mengandalkan apapun. Kadang Tuhan ketika kita mengandalkan orang terlalu berlebihan, Tuhan undur karena dia tidak diperlukan lagi. Tapi ketika engkau mengandalkan dia 100%, sekalipun orang tidak menolong Anda, sekalipun jalan banyak kali tertutup, dia berkata I am the way, the truth and the life. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang saya lihat saudara sampai hari ini. Mungkin kadang-kadang aduh selalu tertutup, aduh udah mau tertutup banget. Tapi ketika Anda mempercayai jalan. Saudara firman Allah berkata seperti ini. Firman itu adalah pelita. Jadi Anda melangkah dulu baru terang. Saudara tidak langsung tiba-tiba kayak obor yang panjang, enggak. Firman itu dikatakan pelita. Pada zaman dulu di Israel, setiap sepatu dari orang-orang di sana, beberapa mereka memakai seperti semacam senter, ada pelitanya. Jadi kalau dia jalan di gelap, tidak langsung kayak senter yang panjang atau lampu yang panjang. Tapi hanya satu step dia buka, satu step dia buka, satu step dia buka. Tapi Anda akan sampai kepada berkat yang tidak bisa di-lock.
Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu pun janji Tuhan buat setiap anak-anaknya. Ada di tempat ini Bapak Ibu, mungkin teman-teman anak muda yang sedang membangun karir, sedang mau berusaha atau bekerja. Libatkan Tuhan, kejar sumbernya. Engkau akan mengalami pribadinya tidak pernah habis. Pribadinya tidak pernah berhenti bekerja. Pribadinya tidak pernah gagal. Anda boleh gagal. Orang-orang di sekeliling Anda boleh gagal. Keluargamu boleh gagal. Tapi maju kembali, jalan sesuai firman Tuhan. Engkau akan lihat dia bekerja. Setuju boleh katakan amin. Mengikuti Yesus keputusan yang paling luar biasa. Dan apa yang dilakukan kemudian oleh Ishak, saudara? Dikatakan bahwa pada saat itu dia mulai menabur dan dia menjadi sangat-sangat kaya. Tapi pada satu momen, saudara, kemudian Ishak mengalami, dia mulai menggali sumur. Sumur dari ayahnya. Dia katakan, boleh kita baca bersama, saudara. Dia kemudian menggali sumur dari ayahnya. Tetapi kemudian diambil oleh orang lain karena terjadi pertengkaran. Saudara, dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Mungkin bisa ditayangkan. Saudara, yang dilakukan oleh Ishak. Dia mulai menggali sumur. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Jadi ini sebenarnya punyanya dia. Tapi saudara lihat, saya ingin kita benar-benar tangkap rema ini. Bagaimana berkat Tuhan itu tidak pernah meleset. Setuju boleh katakan amin. Kemudian dia menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Dan Abraham sudah mati. Jadi telah ditutup dan Abraham tidak punya akses lagi karena sudah mati. Anda lihat. Dan kemudian apa? Disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Saudara, ada berbagai sumur di sana. Saudara, tapi kemudian boleh ayat selanjutnya. Dan kemudian ketika dia menggali sumur-sumur itu, saudara. Setiap dia gali satu sumur, yang lain pengen ambil. Pengen dirampas. Saudara, dia katakan ketika hamba, ayat 19, hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air berbual-bual airnya. Ada berkat di sana. Ayat selanjutnya bilang apa, saudara? Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Mereka berkata, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai itu sumur itu Esek karena ada pertengkaran di sana, saudara. Esek itu artinya pertikaian. Saudara, kadang dalam hidup kita ada orang ingin merampas yang bagian Anda dan saya. Yang saya pelajari, give it. Gak usah Anda tahan. Kadang ya. Kita gak pernah tahu itu apa. Yang banyak kali kalau memang kadang-kadang tetap mau diambil. Kadang kita belajar untuk rilis. Apapun itu. Kesempatan. Mungkin keuangan, saudara. Kadang mungkin pekerjaan, kesempatan atau disabotase. Apapun itu. Kadang yang diambil orang-orang terbaik Anda. Ada pernah Anda bekerja, kemudian Anda menemukan orang-orang yang kemudian mulai fitnah sana, fitnah sini. Dan orang-orang terbaikmu sepertinya diambil dari hidupmu. Rilis. Karena kalau orang dia terbaik dalam hidup Anda, mau diambil siapapun dia akan stay. Setuju boleh katakan amin? Saudara, mungkin itu orang yang dalam tempat Anda bekerja. Atau orang-orang terbaik yang Anda harapkan. Belajar untuk rilis. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Setuju boleh katakan amin? Dia tidak pernah kekurangan orang. Engkau akan lihat di tempat engkau bekerja. Tuhan bisa replace. Tuhan akan berikan orang-orang yang akan support Anda. Yang akan dukung Anda. Yang bukan hanya, mungkin kadang ada orang mendekati Anda cuma karena kejar benefitnya. Karena ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Menyala abangku. Saudara, benar gak saudara? Iya kan kita gak pernah tahu ya dalam ketika Anda berbisnis atau bekerja atau apapun itu saudara. Dalam hubungan. Kadang-kadang ada orang yang datang memang hanya karena sistem take and give. Ada sesuatu aku ambil. Kalau tidak bye. Tapi berdoa biar Tuhan kirimkan orang yang berdiri bersama dengan Anda. Tidak perlu banyak. Tapi orang yang berjalan bersama-sama. Tidak ada pertengkaran. Sebab itu sumur dikatakan Esek, pertikaian. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia undur. Dia mengalah. Boleh katakan dengan saya mengalah. Kau akan lihat tidak ada berkat yang meleset dalam hidup kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara. Yang kedua kemudian
Ishak dia gali sumur lagi. Jadi ketika jalan tertutup, saudara jangan putus asa, jangan berhenti. Tidak selamanya pintu itu selalu tertutup. Yang sepakat boleh katakan amin. Tidak selamanya. Karena kadang-kadang Tuhan tutup supaya kita maju lagi. Setuju boleh katakan amin. Ketika belum ada jawaban, belum ada mujizat, maju lagi saudara. Karena kadang-kala one step ahead, tinggal satu langkah, mujizat ada. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, ada berkat Allah. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang tidak undur ketika jalan tertutup. Kadang-kala kalau Tuhan membuka jalan menolong kita, itu sangat mudah sekali. Tapi kenapa dia izinkan kadang tidak langsung supaya kita diajar menjadi pribadi yang kuat. Setuju boleh katakan amin. Tidak langsung kita berseru langsung dijawab. Kita menjadi pribadi yang setia. Mencari orang yang setia kan tidak gampang. Jadi Tuhan ingin lihat kalau aku kasih langsung, selalu dikasih, kamu pasti setia. Semua orang pun yang bukan Kristen pasti bisa melakukan itu. Tapi ketika engkau bersurun aku gak kasih, kamu tetap cinta aku gak? Itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan itu yang dimiliki oleh Ishak. Ikhlas. Tidak ada udang di balik siomay. Setuju boleh katakan amin. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Artinya seorang pribadi yang luar biasa itu punya papanya. Dia belajar rilis saudara. Saya ingin saudara hari ini saudara. Unlocking God's blessing. Apa yang menjadi hak Anda? Hak untuk dicintai, hak untuk dihargai, hak untuk dimengerti, hak untuk mendapat semua yang engkau harus punya. Belajar untuk rilis. Engkau akan lihat tidak ada satu pintu yang Tuhan tidak akan buka jika itu dalam rencana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia menggali sumur lagi dan kemudian bertengkar juga. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur yang lain. Saudara. Itu kesetiaan dan kualitas hati Ishak itu benar-benar diuji. Setuju boleh katakan amin. Karena kadang apa saudara? Kalau Anda tidak lulus dalam momen ini, mau kemanapun saudara Anda akan diizinkan proses yang sama. Sebab itu lebih baik lulus saudara. Karena kalau enggak tetap aja diproses lagi. Karena Tuhan tidak pernah berurusan dengan mujizat. Karena mujizat itu adalah pribadinya sendiri. Tapi Tuhan berurusan dengan karakter. Karena kesulitan mengajar kita banyak hal. Kesulitan membuat kita mengangkat tangan yang kosong. Tangan penyerahan kepada Tuhan. Dan berkata Tuhan aku tidak mampu. Tapi aku punya Yesus yang mampu. Sepakat boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Itu janji Tuhan. Dan kemudian dikatakan ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu apa? Sitnah. Saudara bertengkar lagi. Saudara, tapi yang luar biasa, Ishak ini memiliki hati yang luas. Saudara dikatakan bahwa sitnah itu arti kebencian. Jangan pernah ada kebencian. Kita boleh kecewa, kita boleh sakit hati. Dan mungkin kemudian menimbulkan gak suka. Dan kemudian kemudian berakan menjadi kebencian. Bisa, sangat bisa. Siapapun, siapa yang tidak pernah kecewa. Kita mau cinta Tuhan seperti apapun tetap akan mengalami diproses, kecewa. Dan tidak kita kebal kayak Superman ya. Kemarin saya ajak nonton anak-anak film Thunderbolt ya. Jadi ada yang memang kebal, ditembak-tembak gak bisa saudara. Tapi kita bukan orang yang kebal dosa. Tidak ada orang kebal dengan dikecewakan. Saudara Anda dihianati kok Anda cuma puji Tuhan haleluya. Enggak, pasti ada sakit, pasti ada luka. Setuju saudara? Karena kita masih manusia, bukan terbuat dari plastik. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, atau anak dipanggil Tuhan, atau saudara ada luka karena kehilangan. Setuju boleh katakan amin. Ya life is real. Saya tidak bilang oh ya karena kita cinta Tuhan on fire berapi-api. Engkau ditinggalkan, ada kehilangan dan Anda merasa oh I'm okay. Enggak, pasti ada luka. Pasti ada rasa namanya terpisah, itu pasti ada bekas. Tapi saudara saya ingin kabar baik, izinkan Tuhan yang menolong kita. Ishak sama seperti Anda dan saya. Tapi kekecewaannya dia belajar untuk taruh semuanya di tangan Tuhan. Ada lagu seperti ini. Segala kuatirku ku serahkan padamu. Allah pembelaku. Segala perkaraku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku.
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Boleh katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Boleh angkat tangan sama-sama bila Engkau yang membuka pintu. Amin. Tell him. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Anda lihat Yusuf dijual, masuk sumur, difitnah, masuk penjara. Kalau Tuhan buka, amin. Tidak ada yang bisa tutup. Taruh itu dalam hati kita. Saya punya Bapa yang sanggup membuka jalan, yang sanggup membuka pintu. Tidak ada orang kuat siapapun yang bisa tutup. Jika Tuhan bilang buka hari ini, terbuka hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak. Dia ke Sitnah, terjadi kebencian, pertengkaran lagi. Dia undur, dia gali lagi sumur yang lain. Yang dikatakan, dia namakan Rehobot. Karena di situ Tuhan memberikan kelonggaran. Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian. Sekalipun masih ada bayang-bayang daripada orang-orang yang ingin mengejar dia. Dalam ibadah kedua saya akan lanjutkan seri ini, saudara. Tapi Rehobot itu artinya dikatakan ia pindah dari situ menggali sumur yang lain. Dan tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan berkata, Tuhan telah memberikan kelegaan, kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu. Saudara, temukan sumur yang dari Tuhan. Yang tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Tapi yang ada damai sejahtera, kelegaan. Setuju? Boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya itu pasti terjadi. Karena saya firman Allah, itu akan terjadi kalau Anda percaya. Saudara, saya banyak ketemu orang yang mereka selalu, pastor, semua jalan tertutup dan dari mana? Satu ibu dia ditinggal oleh suami, dia punya anak-anak yang harus dibesarkan. Suaminya meninggal tiba-tiba. Pastor, saya tidak pernah berbisnis. Saya bilang cintai Tuhan. Dia sumber. Saudara, dan kemudian dia cerita apa? Benar pastor, Tuhan buka pintu. Ada satu ibu yang datang di tempat ini sambil nangis. Dia bilang, pastor, suami saya pergi dengan wanita lain. Saya membesarkan 3 anak perempuan dari kecil. Tidak punya rumah, tidak punya uang simpanan, tidak bisa bekerja. Dengan bercucuran air mata dia cerita, pastor, cuma Tuhan tempat sandaran saya. Saya tidak tahu berbisnis dan saya tipenya penakut. Tapi dia bilang, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Janjinya, kalau dia buka, tidak ada orang yang dapat tutup. Dia besarkan anak-anaknya semuanya sekolah lulusan luar negeri. Anda lihat, sampai hari ini dia bilang, pastor, dari mana saya punya usaha sendiri. Itu saya nggak tahu, cuma Tuhan. Dia cuma pegang Tuhan. Dan yang kedua dia bilang, saya cuma tabur yang baik. Tabur aja. Orang boleh nyakitin Anda sakit, minta Tuhan mampukan. Lepaskan berkat, release. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan engkau akan lihat, tidak ada satu pintu yang ditutup. Karena unlocking blessing, God's blessing. Ada yang bisa menutupnya. Yaitu ketika engkau sendiri memiliki hati yang tidak rela, tidak release.
Dan mungkin ada kekecewaan masih simpan. Rasa gak enak. Duh kok kayaknya dia seperti itu. Enggak, memang sakit. Tapi minta Tuhan, I forgive you. Aku mengampuni, aku lepaskan. Dan apa yang terjadi ketika engkau belajar melakukan itu. Dan hidup di dalam berkat Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Dan memiliki kemampuan untuk bisa belajar melepaskan hak. Boleh katakan dengan saya, lepaskan hak. Hak itu artinya yang Anda punya, yang harusnya punya Anda. Tapi Anda tetap mempercayai bahwa ketika engkau belajar lepaskan, Tuhan siapkan berkat yang lebih besar lagi. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat kemudian Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, yang perlu kita lakukan yaitu pertama tunduk. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada rencana dan janji Tuhan. Karena dalam hidup kita, kita mau rencana kita atau rencana Tuhan. Kepentingan kita atau kepentingan Tuhan. Dan Ishak belajar mengikuti semua kepentingan Tuhan. Tidak ada kepentingannya. Bonus apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang engkau punya desire. Itu Mazmur 37. Dikatakan the desire of your heart, Tuhan akan jawab. Tetapi ketika ayat pertama dia bilang apa? Engkau belajar berserah penuh kepada Tuhan. Belajar bertindak setia dan bertindak. Baru kemudian apa yang menjadi the desire of your heart. Itu Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kedua, Ishak tidak melawan ketika haknya dirampas. Boleh katakan bersama dengan saya, dirampas. Saudara, jangan melawan, let it go. Tetap lepaskan, Anda akan lihat tidak pernah Tuhan tuh tidak pernah hitung-hitungan. Setuju boleh katakan amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang transaksi, tapi Dia tahu bagaimana cara memberkati engkau. Dia tahu apa yang hilang dari hidupmu, Dia bisa kembalikan lebih daripada itu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, itu yang kami pun, saya suami kami mengalami sampai hari ini. Ada banyak yang hilang, ada banyak yang ditutup, ada banyak yang dirampas, macam-macam saudara. Tapi kami belajar berdiri dan bilang, Tuhan, hidup kita bukan karena siapa, tentang Tuhan. Belajar melepaskan hak, tunduk dan belajar untuk Tuhan. Jangan ada kepentingan apapun, cuma kehendak Tuhan saja. Engkau akan lihat ketika tidak ada kepentingan yang lain. Seperti lagu Ibu Greta tadi, menyenangkanmu, Gak ada keinginan yang lain. Engkau akan lihat pintu yang terbuka bukan cuma satu. Setuju boleh katakan amin. Dia buka berbual-bual. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketiga saudara, janji Tuhan itu justru dinyatakan dalam hidup kita ketika kita ada di titik terendah hidup kita. Karena kalau kita ada di tinggi, Dia tidak bisa angkat. Promosi itu datang dari Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Pintu terbuka itu bukan datang. Tuhan bisa pakai orang. Tapi intinya jika ada tangan Tuhan. Engkau di bawah, Dia angkat. Engkau di titik terendah, Dia buka jalan Pak. Berapa di antara saudara mulai hari ini miliki keyakinan ketika aku belajar taat, belajar tunduk, rilis, lepaskan hak. Dan menjaga hati supaya bukan kepentingan kita tapi kepentingan Tuhan. Engkau mempercayai tidak ada satu pintu yang tertutup bagi Anda. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Kita beri tepuk tangan yang terbaik atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas pekerjaanmu. Tidak akan dibiarkan satu pintu tertutup. Jika itu pintu yang daripada Tuhan. Bahkan Dia akan membawa Anda dari pintu-pintu yang kecil kepada pintu-pintu yang besar. Itu janji Tuhan. Tuhan kita besar. Yang setuju boleh katakan amin. Yeremia 33 ayat 3 berkata apa? Berserulah kepadaku. Dikatakan panggillah aku. Maka aku akan menyatakan hal-hal yang bukan kecil. The biggest. Yang besar saudara. Mulai hari ini angkat wajah kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang sepakat boleh katakan amin. Kita boleh kecil, kita boleh bukan siapa-siapa. Anda gak punya apa-apa, bahkan yang Anda punya tidak punya kapasitas yang besar. Tapi Anda berjalan bersama dengan Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia bisa buka pintu, Dia singkirkan orang yang menutup jalan. Bahkan Dia promosi. Alkitab catat Daud bilang apa? Aku mendandani engkau, pialaku penuh melimpah. Di depan apa? Di depan lawanku saudara. Boleh di antara saudara yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik. Akan datang musim Tuhan angkat anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu. Tuhan akan angkat. Karena jika Dia buka tidak ada yang bisa menutupnya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik.